老奴孙泰拜见主人。本君2000余年，您有功。 Hanya dengan tatapannya yang dingin membuat semua orang merenung, tapi keserakahan mereka tidak berkurang. Meskipun domain Wang Lin kuat, tapi mereka tahu, jumlah mereka lebih banyak. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia melihat tatapan dingin sekitarnya sebelum melirik ke satu tempat dan berkata, "Apa kau masih tidak mau keluar?" Saat Wang Lin mengucapkan itu, langit bergemuruh dan sebuah peti mati ungu besar muncul dan mendarat tak jauh di depannya. Peti mati itu menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah menyebabkan banyak orang mundur dengan ekspresi terkejut di wajah mereka saat melihat seorang lelaki tua yang duduk di atas peti mati. Sun Tai menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit dan berkata, "Kau tahu aku ada di sini?" "Tentu saja aku tahu, kau mengikutiku sepanjang jalan," kata Wang Lin dengan tenang. Sun Tai mendengus pelan saat mendengar itu. Seruan terkejut terdengar di tempat itu menyebabkan banyak wajah semua orang langsung berubah. Itu kultivator transformasi jiwa sekte mayat. Wajah Sun Tai menjadi sangat kesal saat mendengar itu dan melambaikan tangannya. "Minggir!" Segera beberapa orang yang ada di dekatnya terlempar ke belakang dan muntah darah. Sun Tai memutar matanya dan menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Anak kecil, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan membantumu membunuh orang-orang ini dan kau memberiku kebebasan selama 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ini, aku tidak akan mencarimu dan kau tidak akan menghancurkan jiwaku. Bagaimana?" tanya Sun Tai. Wang Lin hanya tersenyum samar. 1000 tahun terlalu lama, bagaimana jika aku mati dalam 1000 tahun? Sun Tai terkejut, kemarahan melonjak di matanya dan berteriak, "Zhou Yi, aku telah ditipu olehmu. Jika dia tidak hidup selama 1000 tahun, maka jiwaku akan ikut mati bersamanya," teriak Sun Tai dengan marah. Dia akhirnya mengerti situasinya, kedua matanya memerah dan rasa frustrasi yang menumpuk di dalam dirinya hampir membuatnya gila. Dia menatap tajam ke arah Wang Lin sebelum melompat ke arah para kultivator di sekitarnya dan mulai membantai mereka. Para kultivator mundur satu demi satu dan ingin melarikan diri. Tapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Chihu menatap tercengang ke arah para kultivator yang berhamburan saat mereka dibantai, dia sangat terkejut. Sementara itu ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat adegan pembantaian dan tidak mengatakan apapun. Setelah puas membantai, Sun Tai kembali dengan aura pembunuh yang kuat di tubuhnya. Matanya yang merah menatap Wang Lin dan melemparkan sepotong batu giok ke arah Wang Lin. "Dalam 1000 tahun ini, aku akan melindungimu. Lebih baik kau tetap hidup untukku," kata Sun Tai. Setelah mengatakan itu, Sun Tai melangkah ke peti mati dan menghilang. Wang Lin menangkap batu giok itu dan menyimpannya. Setelah itu dia melompat ke kompas dan melirik ke arah Chihu yang mundur sebelumnya. "Ayo kembali ke Suzaku," kata Wang Lin. Wajah Chihu berkeringat dingin, dia melompat ke kompas dan hendak mengatakan sesuatu. Namun melihat sikap Wang Lin, dia tidak berkata apa-apa lagi dan hanya berkata, "Terima kasih." Wang Lin hanya tersenyum samar, dia tidak mengatakan apapun. Karena dia tahu apa yang dimaksud Chihu, hanya dengan satu kata dan Sun Tai akan membunuhnya. Chihu menarik napas dalam dan berkata, "Tenang saja, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku bersumpah demi klan iblis raksasa," kata Chihu. Setelah mengatakan itu, Chihu melompat ke kompas, dan keduanya bergegas kembali ke Suzaku. Sementara itu di satu tempat konferensi di mana banyak orang berkumpul, pusaran spasial di langit tiba-tiba terbuka dan Hongdi jatuh ke bawah dan mengatakan sesuatu sebelum dia pingsan. Cheng Niu. Semua utusan dari negara kultivasi tingkat 5 tercengang. Tak lama kemudian, berita tentang kupu-kupu merah Hongdi yang kehilangan tangannya dan nama Cheng Niu dengan cepat menyebar. Nama Cheng Niu tiba-tiba menjadi lebih terkenal daripada Red Butterfly. Utusan Suzaku mendatangi Chihu dan bertanya padanya tentang Cheng Niu. "Saya tidak tahu nama asli orang ini, saya hanya tahu kalau dia bernama Cheng Niu. Kultivasi orang ini tidak terduga, dan mengenai dendamnya dengan Red Butterfly, saya tidak tahu alasannya. Namun dari apa yang saya lihat,
Red Butterfly lah yang melawannya, kata Chihu. Setelah Chihu mengatakan semuanya, dia segera memasuki pelatihan tertutup dan menolak menerima pengunjung. Perkataan Chihu segera menyebar dengan cepat, hal ini membuat nama Cheng Niu semakin terkenal. Saat Hongdi pulih, dia mengirimkan pesan melalui Suzaku, "Cheng Niu, pertarungan kita belum berakhir, aku menunggumu," kata Hongdi dengan dingin. "Cheng Niu, siapakah kamu sebenarnya?" Pertanyaan ini tidak hanya bikin Chihu dan Red Butterfly penasaran, tapi juga semua orang, siapakah sebenarnya Cheng Niu ini? Di sebuah sekte kecil negara kultivasi tingkat 4, seorang lelaki tua dan perempuan muda terbang dengan pedang. "Guru, bepergian di tengah hujan seperti ini menghabiskan banyak energi spiritual, jadi ini adalah metode latihan yang bagus," kata gadis itu. "Benar, jika kamu tetap tekun, kamu akan dapat mencapai tahap pembentukan inti dalam waktu 10 tahun, kata lelaki tua itu. Gadis itu tersenyum manis dan tiba-tiba bertanya, "Guru, menurutmu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Cheng Niu hingga mampu memutuskan tangan kupu-kupu merah? Mungkinkah dia telah mencapai tahap perubahan jiwa yang legendaris itu?" "Cheng Niu, tebakanku orang ini seorang kultivator pembentukan jiwa tahap akhir," kata lelaki tua itu. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar ketika pusaran petir merah raksasa muncul dan banyak kilatan petir melonjak keluar dari pusaran yang meluncur ke arah mereka. "Ini tidak bagus," seru lelaki tua itu terkejut. Dia menarik tangan gadis itu dan mundur dengan cepat. Tangannya yang lain membentuk segel dan cermin segi 8 muncul di hadapannya membentuk perisai yang mulai berputar dengan cepat. Namun sekejap suara retakan muncul dari perisai ketika petir merah menghantam dan cermin itu pun hancur berantakan. Mata lelaki tua itu dipenuhi keputusasaan ketika melihat cermin yang hancur dan petir merah terus melesat ke arah mereka. Dia dengan cepat mendorong gadis itu menjauh. "Pergi, aku akan menghalanginya." "Guru," teriak gadis itu dengan kesedihan di wajahnya. Namun petir yang menyambar ke arah mereka tiba-tiba berhenti dan menyusut kembali menjadi bola. Di saat yang sama, bola petir itu mengeluarkan kilatan terang, dan Wang Lin berjalan keluar dari cahaya itu. Lelaki tua dan muridnya tercengang melihat kejadian ini. Wang Lin tampak tenang saat keluar dari bola petir dan melihat sekeliling sebelum pandangannya tertuju pada lelaki tua dan muridnya. "Planet Suzaku, aku kembali," gumam Wang Lin. Ia melihat ke arah kedua orang itu dan bertanya, "Rekan kultivator, apa ada hal besar yang terjadi di Suzaku akhir-akhir ini?" tanya Wang Lin. Pria tua itu dengan hormat menceritakan semua yang terjadi di Suzaku. Yang paling menghebohkan tentu saja orang yang bernama Cheng Niu. Wang Lin hanya tersenyum samar. "Seperti apa rupa Cheng Niu ini? Apakah dia menjadi buronan Suzaku?" tanya Wang Lin. Gadis itu berbicara sedikit tapi pria tua itu menghentikannya. "Senior, Suzaku tidak mengirimkan perintah apapun untuk menangkap Cheng Niu," kata orang tua itu dengan hormat. Mata Wang Lin melewati pria itu lalu melihat ke arah gadis itu dan melemparkan sebotol pil ke arahnya sambil berkata, "Gadis kecil ini jujur dan pintar, jauh lebih baik dari gurunya. Sebotol pil ini akan membantumu mencapai tahap pembentukan inti. Ini hadiah untukmu," kata Wang Lin bergegas menghilang. Lelaki tua itu menarik napas dalam saat melihat pusaran petir perlahan menghilang. Ia merasa seperti berada di hadapan dewa. Wang Lin hanya perlu menunjuk jarinya dan dia akan mati. Gadis itu memegang botol pil di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, pil jenis apa ini?" Lelaki tua itu mengambil botol itu dan melihat isinya, lalu ekspresinya langsung berubah saat melihat pil itu. Ia segera menuangkan satu pil dan menghirupnya. Tubuhnya bergetar, ia segera memasukkan pil itu kembali ke dalam botol dan menaruh botol itu ke dalam tasnya lalu menyeret gadis muda itu dan segera meninggalkan tempat itu. Gadis muda itu merasa sangat penasaran. Ketika mereka sudah berjarak lebih dari 10 km, dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan bertanya, "Guru, pil obat apakah itu?" Orang tua itu menarik napas dalam, matanya berbinar karena kegembiraan saat dia berkata, "Pil ini disebut pil bumi yang hancur. Pil ini sangat kuat untuk para kultivator pembentukan inti. Ada 3 pil dalam botol ini. 3 pil ini cukup untuk menyebabkan keributan besar di kota kita." Kata-kata itu segera membuat gadis itu tercengang.
Sementara itu Wang Lin sedang dalam perjalanan menuju negara Chu di dekat Laut Setan. Dia telah membalas dendam dan telah pergi ke alam surgawi. Sudah waktunya untuk pulang. Sebulan kemudian, Wang Lin tiba di depan susunan formasi teleportasi kuno dan mengeluarkan batu giok surgawi yang ia dapatkan di alam surgawi. Batu giok surgawi memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada batu roh berkualitas tinggi. Aku ingin tahu apakah aku dapat menggunakannya untuk membuka susunan teleportasi kuno ini, pikir Wang Lin lalu meletakkan satu batu giok surgawi ke dalam formasi kuno. Giok itu segera melepaskan cahaya yang lebih terang menyebabkan formasi bergetar dan retakan halus muncul di atasnya. Di saat yang sama, gambar peta muncul di hadapan Wang Lin, ada total 8 titik yang menyala, salah satunya memiliki cincin cahaya di sekitarnya. Wang Lin tertegun, dia melihat retakan pada formasi itu semakin parah, dan tidak sempat berpikir saat menunjuk ke salah satu titik yang menyala. Dengan suara ledakan, formasi itu tiba-tiba runtuh dan batu giok surgawi melesat keluar dan ditangkap oleh Wang Lin. Di saat yang sama, Wang Lin dikelilingi oleh cahaya formasi dan menghilang. Teleportasi ini memberi Wang Lin perasaan yang sama seperti saat ia dipindahkan ke alam surgawi, namun perasaan ini hanya berlangsung dalam waktu singkat. Saat berikutnya Wang Lin muncul dalam formasi kuno yang jaraknya ratusan ribuan kilometer. Dia segera menyebarkan indera keilahiannya dan nampak begitu terkejut. Tempat dia muncul berjarak 800.000 kilometer dari Laut Setan. Hanya satu kali teleportasi dia telah melewati beberapa susunan pemindahan kuno. Wang Lin menghitung bahwa dia pasti telah berpindah jutaan kilometer. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Ini benar-benar mengejutkannya. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Mungkin dengan batu giok surgawi ini adalah cara sebenarnya untuk menggunakan susunan formasi kuno. Dengan batu roh berkualitas tinggi itu hanya dapat membuka satu lokasi. Namun dengan menggunakan batu giok surgawi, itu dapat membuka semua formasi yang saling terhubung. Wang Lin tersenyum samar dan melesat ke depan. Sementara itu, di Sekte Yuntian, Li Muwan duduk dengan cantik, jari-jarinya yang lentik bergerak di atas sitar, menciptakan melodi yang indah. Gelombang suara yang lembut itu seakan sedang mengenang sesuatu. 100 tahun terakhir ini terasa berlalu dalam sekejap bagi Wang Lin, tapi bagi Li Muwan, itu terasa sangat lama. Penampilannya sekarang berbeda dari sebelumnya, ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Dalam 100 tahun terakhir ini, aku masih terjebak di tahap akhir pembentukan inti. Embun yang kau berikan padaku tidak lagi berpengaruh. Aku bisa merasakan tubuhku melemah dari hari ke hari. Jika aku masih tidak bisa mencapai tahap jiwa baru lahir dalam 10 tahun, aku, pikir Li Muwan dengan paksa menahan diri agar tidak membiarkan air matanya jatuh. Suara sitar itu mengungkapkan perasaan batinnya yang dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Wang Lin, di mana sebenarnya kamu? Gumam Li Muwan dengan kesedihan di matanya, hatinya terasa sangat sakit. Kenangan bersama Wang Lin terus terngiang di benaknya. Wang Lin, mungkin saat kau kembali, kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati, pikir Li Muwan akhirnya tak kuasa menahan air matanya yang mengalir jatuh di pipinya. Saat ini, 2 orang panatua berdiri di luar halaman. Salah satu lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, permainan sitar ketua sekte mengandung sedikit unsur kematian, sayang sekali, gumam Liu Fei dengan getir. Dalam 100 tahun terakhir ini, dia telah gagal menembus tahap Nesken Soul sebanyak 3 kali meskipun dia telah meminum banyak pil. Song Qing, apa kau pikir dia masih hidup? Tanya Liu Fei. Sosok Wang Lin yang dingin muncul di benaknya. Bahkan setelah 100 tahun, dia tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi saat itu. Song Qing merenung sejenak dan berkata, 100 tahun yang lalu dia berada di tahap awal Nesken Soul, bagaimana dia bisa mati? Dugaanku sekarang dia telah mencapai tahap akhir Nesken Soul, kata King Song. Sayang, meskipun dia sudah mencapai tahap akhir Nesken Soul, dia tidak akan bisa menyelamatkan Sekte Yuntian, kata Liu Fei dengan getir. Kultivator asing itu telah memusnahkan Sekte Langit Biru 3 hari yang lalu. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi berikutnya. Bahkan utusan utama pun takut dengan teknik orang ini. Tetua Liu Chang meninggal 30 tahun yang lalu ketika dia gagal mencapai tahap pembentukan jiwa.
dan tetua Gongsun masih hidup atau mati tidak diketahui, kata King Song dengan getir. Tepat pada saat ini, alunan musik sitar berhenti, dan dari dalam halaman terdengar suara Limuwan. Dua senior, silakan masuk untuk berbicara. Wan Er sedang tidak enak badan, jadi saya tidak akan keluar, kata Limuwan. Liu Fei dan Song King segera menjawab, mereka saling berpandangan sebelum bergegas memasuki halaman. Ketua sekte, kesehatanmu lebih penting, bermain sitar membebani pikiranmu, kata Liu Fei. Tubuhku sudah terlalu lemah, bahkan jika aku tidak memainkan sitar, aku tidak akan hidup lebih dari 10 tahun, apa ada berita tentang tetua Gongsun? Tanya Limuwan. Panatua Gongsun pergi mencari kultivator asing itu 7 hari yang lalu dan masih belum kembali. Aku khawatir, kata Song King dengan getir, dia tidak melanjutkan bicaranya. Limuwan merenung sejenak, dia tersenyum getir dan berkata, apa kalian sudah menemukan informasi tentang asal kultivator itu? Kita hanya tahu bahwa orang ini tidak terlihat tua dan menggunakan berbagai serangga beracun. Sebulan yang lalu, dia tiba-tiba muncul di wilayah ini dan menghancurkan 3 sekte dalam 7 hari, bahkan 3 hari yang lalu sekte langit biru dihancurkan olehnya, kata Liu Fei menghela napas dalam. Limuwan menatap keluar jendela, dia hendak berbicara, tapi tubuhnya mulai gemetar dan mulai terbatuk dan melihat darah di tangannya. Dalam beberapa hari, saat aku merasa lebih baik, aku akan mengembalikan darah esensi jiwa kalian, kalian semua harus lari setelah itu, kata Limuwan. Liu Fei dan Song King segera menunjukkan ekspresi khawatir. Ketua sekte, seru Liu Fei dan Song King berbicara bersamaan. Mata mereka dipenuhi kesedihan. Meskipun kedua darah esensi jiwa mereka ada di tangan Limuwan, tapi Limuwan tidak pernah menunjukkan kesombongan, sebaliknya dia selalu memperlakukan mereka seperti seniornya. Ketua sekte, pil perpanjangan hidup Ouyang Zi telah diteliti selama beberapa tahun, begitu berhasil, Anda akan bisa hidup lebih lama. Limuwan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, bahkan jika itu bisa membantu, itu hanya akan memperpanjang umurku beberapa tahun, aku bisa merasakan tubuhku menua dalam 10 tahun terakhir ini, mungkin dalam beberapa tahun lagi semua rambutku akan memutih, terlebih lagi, bencana ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dihindari oleh sekte Yuntian, kata Limuwan dengan getir. Ketua sekte, kita bisa mendapatkan bantuan dari sekte raksasa, kultivator asing ini membuat utusan sekte raksasa khawatir, jadi mereka harus bertindak. Yang harus kita lakukan adalah bertahan sampai saat itu, kata Song King. Klan raksasa, gumam Limuwan menggelengkan kepalanya dan berkata, klan raksasa hanya melihat kita sebagai alat untuk alkemis, lagi pula masalah antara Cheng Niu dan tuan muda klan raksasa membuat mereka terpojok, jadi mereka mungkin tidak akan mengganggu kita. Liu Fei berkata dengan getir, Cheng Niu, kalau bukan karena orang ini, klan raksasa tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Jika saja Cheng Niu bisa datang ke wilayah ini, maka bencana ini akan teratasi, dia bahkan bisa mematahkan tangan Red Butterfly, kata Song King. Kalian bisa pergi dan menyampaikan pesanku pada 2 tetua agung. Begitu aku mengembalikan darah esensi jiwa kalian, kalian semua harus melarikan diri dari tempat ini, kata Limuwan. Ketua sekte, bagaimana denganmu? Bagaimana kalau kau ikut dengan kami? Kata Liu Fei. Limuwan menunjukkan kesedihan yang mendalam di matanya. Namun tidak ada rasa takut di hatinya, bahkan jika dia mati, dia harus mati di sini. Ini adalah kesepakatannya dengan Wang Lin. Limuwan tidak terus berbicara, dia menatap langit dan bayangan Wang Lin muncul di benaknya, kakak Wang, Wan Er merindukanmu. Sementara itu, Wang Lin tidak berhenti sama sekali selama perjalanan sejauh 800.000 km ini. Dia berdiri di tepi Laut Setan sambil menatap ke arah wilayah Chu, dan entah mengapa hatinya sedikit bergetar, iblis dalam diri. Tidak mungkin, dengan kultivasiku, iblis dalam diri yang normal tidak akan pernah bisa memasuki jiwa asalku, pikir Wang Lin. Dalam waktu 10 hari berikutnya, Wang Lin tiba di perbatasan Chu dan Laut Setan dengan bantuan formasi kuno. Selama waktu ini, ia berhasil memperoleh total 8 resep pil kultivasi peringkat 5 di 1 kota. Jika Wan Er melihat resep ini, dia pasti akan senang, pikir Wang Lin tersenyum. Setelah memasuki wilayah Chu, dia melepas topi jeraminya.
Namun, saat Wang Lin memasuki wilayah Chu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kejauhan di wilayah Sekte Yuntian. Orang ini sedang mencari kematian, pikir Wang Lin dengan dingin, kemudian dia menghilang dari tempat itu. Saat ini, Zhang Bai sedang menuju ke Sekte Yuntian di mana Limu Wan berada. Zhang Bai adalah sebuah nama, dan nama ini di negara peringkat 5 berarti pembunuhan berdarah. Pembunuh sadis ini berasal dari Sekte Serangga Iblis Puli, dulunya seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, kemudian karena suatu alasan, dia mencuri kitab suci Sekte Serangga Iblis dan mengkhianati sektenya. Sekte Serangga mengejarnya dan melukainya, tapi dia selalu berhasil lolos. Di bawah pengejaran seorang kultivator formasi jiwa, Zhang Bai melarikan diri ke Lembah 9 Iblis dan tinggal di sana selama 100 tahun. Saat keluar, dia telah mencapai tahap pembentukan jiwa dan berhasil menjinakkan ribuan serangga beracun. Begitu dia muncul, dia menuju ke klan Iblis Serangga dan membantai mereka, bahkan kultivator formasi jiwa pun tewas oleh segerombolan serangga beracun. Dia bahkan menjebak dua seniornya ke Lembah 9 Iblis dan kemudian keduanya menghilang. Zhang Bai bepergian kemana-mana dan melakukan pembantaian keji kemanapun dia pergi. Bahkan para kultivator pembentukan jiwa tingkat menengah pun merasa pusing saat berhadapan dengannya. Itu karena dia telah mengembangkan beberapa teknik yang membuatnya mustahil untuk dibunuh. Setiap kali mereka mengira telah membunuhnya, itu hanyalah salah satu klon serangganya. Di alam surgawi ia pernah bertemu dengan Wang Lin yang tidak dapat ia ganggu dan gagal menjebaknya. Akhirnya ia kehilangan beberapa klon dan dipaksa kembali menggunakan kuali pengembalian. Ketika dia kembali, dia juga menemui masalah yang sama dengan Wang Lin dan terlempar keluar jalur. Namun, dia lebih beruntung dan mendarat langsung di Laut Setan Suzaku. Dapat dikatakan dia adalah orang pertama dari Suzaku yang kembali dengan selamat. Karena ia telah kehilangan terlalu banyak serangga di alam surgawi, hampir setiap kultivator yang ia temui dibunuh olehnya. Setelah menyerap esensi darah para kultivator itu, serangganya mulai berkembang biak dan dia melakukan perjalanan ke wilayah Chu. Ketika utusan dari klan raksasa melihat Zhang Bai datang ke Chu, dia hanya bisa mengeluh. Meskipun dia seorang kultivator formasi jiwa, tapi menghadapi seorang yang kuat seperti Zhang Bai, dia tidak punya nyali. Saat ini Zhang Bai berdiri di atas gunung, dikelilingi oleh ribuan serangga, matanya yang kejam menatap ke arah Sekte Yuntian di kejauhan. Inikah Sekte Yuntian yang terkenal nomor 1 di negara Chu ini? Dikatakan mereka punya banyak ahli alkemis, dan ketua sekte itu cantik. Aku ingin melihat apakah dia akan tetap cantik setelah bertemu serangga-seranggaku. Aku juga mendengar nama Wang Lin saat aku membunuh tetua itu. Siapa Wang Lin ini? Tidak peduli seberapa hebat dia, aku tetap akan membunuhnya. Aku bahkan telah membunuh kultivator Soul Formation. Kali ini, aku harus membiarkan Raja Serangga itu lahir. Begitu Raja Serangga itu memasuki tubuhku, aku akan dapat mencapai tahap tengah pembentukan jiwa. Cheng Niu, aku ingin melihat apakah kau masih bisa mengalahkanku, pikir Zhang Bai dengan dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.